teman-teman semua, teman-teman teknik sipil ITERA. Nah, kali ini tuh gue sebagai Remy Alexander, asisten Mektan 1, gue mau ngejelasin nih untuk menentukan nilai CBR di lapangan menggunakan alat DCP atau Dynamic Count Penetrometer. Nah, di sini tuh apa sih kegunaannya, maksud dan tujuan percobaan ini tuh kita biar tahu daya dukung tanah di lapangan dengan menggunakan nilai CBR dalam bentuk persen. Nah, itu gunanya nilai CBR itu, contohnya itu kita bisa mengetahui tebal perkerasan kalau di jalan. Ntar kita bakal tahu nilai CBR di lapangan secara langsung atau in situ dengan menggunakan alat DCP ini, kawan-kawan. Nah, untuk mengetahui nilai CBR itu kita mendapatkannya dari korelasi antara tumbukan palu utama ini di landasan atas, di bagian atas ini, dengan konus yang masuk ke dalam tanah. Nah, jadi yang kita dapat dari percobaan DCP ini adalah nanti kita bakal dapat di perhitungannya itu grafik antara penetrasi yang masuk ke dalam tanah dan banyaknya kumulatif tumbukan. Nah, untuk gimana cara pakai alatnya, simak video berikutnya, kawan-kawan. Nah, halo teman-teman semua. Nah, kali ini saya mau jelasin buat perhitungan DCP untuk menghitung nilai CBR di lapangan yang telah kita coba. Nah, jadi di sini kita langsung dapat tabel. Tabel ini sesuai dengan lampiran R, bisa kita lihat. Sama di sini juga ada nanti grafik sesuai lampiran S. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus tahu, kita harus ngisi lampiran R ini sesuai sama apa yang kita lakukan percobaan. Nah, di sini kan ada banyak tumbukan, kita ngelakuin pencatatan itu setiap 2 kali tumbukan. Di sini ada kumulatif tumbukan. Nah, ini penetrasi masuknya konus ke dalam tanah itu berdasarkan di sini cm, terus di sini sesuai saya konversi ke mm, terus kumulatif di cm sama kumulatif di mm. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai DCP-nya. Nah, nilai DCP ini sebenarnya ya kecepatan konus itu. Nah, di sini rumusnya ini penetrasi akhir dikurang penetrasi awal dibagi selisih tumbukan. Nah, sebenarnya selisih tumbukan juga ya tumbukan akhir dikurang tumbukan awal, sama aja. Di sini sebenarnya kayak rumusnya selisih penetrasi dibagi selisih tumbukan.
Nah, ini buat rumus DCP-nya. Nah, selanjutnya ini ada rumus buat CBR. Nah, yang kita ketahui kita memiliki dua konus. Konus dengan kemiringan 30 derajat dengan konus kemiringan 60 derajat. Nah, perbedaannya ini hanya ada pada rumusnya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini juga udah saya tulis dengan jelas. Cuman perbedaannya antara konus 30 dan 60 itu pada nilai DCP-nya. Nah, kalau konus 30 di sini menggunakan DCP dengan kecepatan cm per tumbukan, tapi kalau di konus 60 kita menggunakan milimeter. Nah, itu teman-teman harus tahu. Nah, selanjutnya kita kali 100% pada masing-masing konus itu buat menghitung nilai CBR dalam persen. Nah, langsung aja kita coba ke perhitungannya. Ini kan data mentah yang teman-teman hitung sesuai data lapangan. Ini tumbukannya, ini masuknya konus atau penetrasi, baru kita menghitung nilai DCP-nya. Nah, nilai DCP-nya di sini kan penetrasi akhir kurang penetrasi awal. Nah, langsung di sini contoh 9,5. Nah, di sini saya pakai yang cm per tumbukan. Di sini 9,5 penetrasi akhir. Nah, penetrasi awalnya 0. Berarti 9,5 dikurang 0 dibagi tumbukan akhirnya itu 2 dikurang 0. Nah, ini hasilnya. Berarti DCP pada tumbukan kedua atau DCP pertama ini kita dapat 4,75 cm per tumbukan. Nah, ini teman-teman lakuin seterusnya sampai dapat nilainya. Nah, tapi harus ingat teman-teman, kalau teman-teman dapat ya cm per tumbukan, nah ini harus konstan cm per tumbukan terus. Nah, selanjutnya saya menghitung nilai CBR di konus 30. Kebetulan kan tadi saya udah nyari di cm tumbukan. Nah, di konus 30 ini kita makainya log DCP-nya ini yang cm per tumbukan. Nah, langsung aja. Ini sesuai rumus. Nah, di sini nilai 4,75 ini baru saya masukin ke sini. Baru dikali 100% dan langsung saya dapat hasilnya 89,072%. Nah, ini CBR pada konus 30%. Nah, ini teman-teman lakuin semua berdasarkan data yang teman-teman udah dapat di lapangan tadi. Berarti misalkan yang ini, yang kedua nih DCP, berarti 23,7 dikurang 9,5 dibagi 4 dikurang 2. Nah, berarti ntar dapat DCP-nya berapa, ntar dapat CBR-nya berapa. Pun begitu di CBR konus 60% juga dengan kemiringan 60 maksudnya. Nah, teman-teman cari DCP-nya dulu di dalam milimeter, baru teman-teman nyari CBR-nya. Nah, setelah itu ntar teman-teman masukin data mentahnya ini yang teman-teman dapat dari lapangan, yang kumulatif penetrasi sama kumulatif jumlah tumbukan. Nah, ntar di sini teman-teman dapat jumlah tumbukannya berapa nih total. Nah, berarti sih kan 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Nah, ini penetrasinya. Misalkan ini kan dalam milimeter. Nah, teman-teman tinggal masukin. Berarti ntar 0, 95, 237, 412. Nah, ntar ini teman-teman tinggal plotting nih dari hasil tabel ini ke dalam grafik. Nah, ini sesuai dengan lampiran S. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Nah, nanti setelah perhitungan ini teman-teman udah dapat nilai DCP, dapat nilai CBR, teman-teman bisa plotting itu jadiin grafik antara CBR dengan DCP, hubungan antara CBR dalam persen, dan di sini DCP dalam milimeter atau sentimeter per tumbukan. Nah, teman-teman bisa nyesuaiin aja. Nah, berarti di sini teman-teman kan bertanya ini CBR dalam konus yang 30 derajat atau 60 derajat. Nah, berarti nanti di sini kemungkinan ada 3. Kalau teman-teman menggunakan 2 kali percobaan di konus 30 sama 60, berarti ntar ada CBR 30 sama CBR 60 sama DCP. Berarti ntar di sini ada 3 garis. Maksudnya ada 3 data di sini. Nah, baru ntar teman-teman bisa dapat nilai CBR berapa. Sebenarnya teman-teman juga udah bisa tahu nih nilai CBR-nya di sini berdasarkan tiap tumbukan. Nah, pas ditumbukan sekian, ntar dapetnya berapa CBR-nya. Nah, baru diplottingin ke grafik. Udah, sekian dari saya. Teman-teman mungkin kalau kurang jelas bisa tanya di kolom komen. Nanti grafiknya akan saya tampilin setelah ini. Terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman di sini kita ke grafik sekarang. Selanjutnya kita periksa nih, pada formulir S itu terdapat hubungan kumulatif total tumbukan dan kumulatif total penetrasi. Nah, pada sumbu tukak ini menentukan kedalaman penetrasi teman-teman dalam milimeter, dan pada sumbu meter atau sumbu X ini menentukan kumulatif tumbukan. Nah, kita plotkan hasil dari uji lapangan ini ke dalam grafik ini. Nah, selanjutnya kita tarik garis yang sekiranya mewakili titik koordinat tertentu yang menunjukkan lapisan-lapisan area lapis seragam. Nah, ini kita tarik garis. Nah, untuk itu kita
bikin garis yang mengarah ke sumbu X sumbu Y untuk mengetahui gitu. Nah, selanjutnya baru kita mencari nilai CBR dan nilai DCP pada perhitungan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, setelah nilai CBR telah didapatkan, contoh di sini misalkan ada 2, di sini ada nilai CBR dengan konus kemiringan 30 dan dengan kemiringan 60. Nah, ini teman-teman, CBR dengan kemiringan konus 60 dan 30. Nah, di sini berhubungan dengan DCP. Jadi kita mendapati dua grafik yang berhubungan kembali pembukaan dan kembali penetrasi. Ini terdapat dari lampiran S, dan grafik hasil dari nilai CBR itu dan nilai DCP tersebut. Ini ada dua karena kita menggunakan dua konus gitu teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf, terima kasih.